Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi program linier bagian yang ketiga. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan kita diskusikan adalah yang pertama tentang membaca grafik pertidaksamaan linier, dan yang kedua tentang bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu grafik pertidaksamaan linier. Untuk bagian yang pertama, yang akan kita diskusikan adalah bagaimana sih membaca suatu grafik pertidaksamaan linier. Maka terlebih dahulu saya akan sampaikan materinya. Nah, diperhatikan coba ya. Di sini ada suatu koordinat kartesius dengan sumbu x mendatar dan sumbu y yang tegak. Lalu di sini ada titik Q dan di sumbu y ada titik P. Nah, dari titik Q dan titik P ini dapat kita tarik suatu garis lurus ya. Nah, di sini ada garis lurus yang berwarna hitam ini yang melalui titik P dan titik Q ya. Nah, perhatikan ini adalah cara cepat bagaimana menentukan pertidaksamaan linier dari suatu grafik ya. Nah, diperhatikan di sini ada P ya. P kita silangkan dengan nilai P kita silangkan dengan variabel X. Jadi seperti menyeberang gitu ya. P kita silangkan dengan variabel X. Nah, sementara Q di sini akan kita silangkan dengan variabel Y. Nah, jadi P dengan X dan Q dengan Y. Sehingga kita peroleh P dikali X PX ditambah Q dikali Y QY. Nah, ini masih ada tanda bintang. Di ruas kanan nanti ada nilai P dikali Q ya, dari P ini dan Q ini. Jadi jangan lupa ya, P dikali X ditambah Q dikali Y. Titik-titik P dikali Q ya. P dikali Q ada di ruas kanan. Nah, tanda yang masih bintang ini itu bernilai apa? Jadi bentuk di sini dapat kita ganti dengan bentuk-bentuk pertidaksamaan ya. Bisa kurang dari atau sama dengan, bisa lebih dari, dan bisa juga lebih dari atau sama dengan. Nah, lanjut. Jadi yang pertama yang akan kita diskusikan adalah tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan dan tanda kurang dari saja ya. Jadi jika ada tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, silahkan arsir di bagian kiri atau bawahnya ya. Kiri atau bawah, tergantung garisnya nanti. Misal di sini ada grafik sebagai berikut ya. Ini adalah garis yang melalui titik P dan Q. Karena di sini adalah arsirannya ada di mananya nih? Di bawahnya ya, di bawahnya garis yang melalui P dan Q ini ya. Jadi karena di bawahnya, tanda pertidaksamaannya di sini adalah kurang dari atau sama dengan ya. Nah, sementara yang kedua ini juga sama. Bedanya apa? Bedanya di sini dia garisnya putus-putus ya. Jika garisnya putus-putus, bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari. Sementara jika di sini garisnya bukan garis putus-putus, maka bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Diperhatikan. Jika garisnya menyatu, maka dia kurang dari atau sama dengan. Jika garisnya putus-putus, maka dia hanya kurang dari. Nah, untuk bagian yang kanan ini, untuk tanda lebih dari atau sama dengan atau tanda lebih dari saja, arsir yang di kanan atau di atas ya, kanan atau atas. Nah, untuk grafik berikut, ini arsirannya kan di atasnya ya, berarti dia tanda pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari atau sama dengan. Sementara untuk grafik yang kedua ini juga sama di atasnya, cuma bedanya dia garis putus-putus, maka tanda pertidaksamaannya hanya lebih dari saja ya. Bedanya tadi, jika garisnya menyambung atau menyatu ini, maka dia lebih dari atau sama dengan. Jika dia putus-putus, maka pertidaksamaannya adalah lebih dari ya. Silakan diperhatikan perbedaan dari materi berikut ya. Lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kita
punya grafik sebagai berikut ya. Jadi ini ada koordinat kartesius dengan sumbu X mendatar dan sumbu tegak Y dipunyai suatu garis yang melalui titik 2 di sumbu X ya. Garis ini melalui titik 2 di sumbu X, maka garis ini ada di X sama dengan 2 ya. Karena dia melaluinya sumbu X, memotong ya. Karena dia memotong sumbu X di titik 2, maka garis ini dapat disebut X sama dengan 2 ya. Sementara untuk grafik yang di bawahnya ini, garis ini yang berwarna hitam ya, dia memotong sumbu Y di titik 2. Maka garis ini dapat kita sebut garis Y sama dengan 2 karena dia memotong sumbu Y di titik 2 ya. Oke, lanjut. Ini tadi ya clue-nya yang harus kita perhatikan ya. Jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka arsir di kanan atau atas. Jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka arsir di kiri atau bawah. Nah, ini jika ada grafik selanjutnya, dia sama dengan grafik yang di kirinya ini. Grafik garis biru ini adalah garis X sama dengan 2 ya. Di sini ada tambahannya, dia ada arsirannya. Yang diarsir di mananya garis biru ini? Yang diarsir ada di kanannya. Nah, jika di kanan, ini ya di kanan ya, maka kita pakai tanda apa? Lebih dari atau sama dengan ya. Jadi di sini kita tuliskan X lebih dari atau sama dengan 2 karena arsirannya ada di kanannya garis biru ini ya. Lalu untuk grafik selanjutnya, dia sama ya, tapi bedanya arsirannya ada di kirinya. Kalau di kirinya yang diarsir, maka tandanya pakai kurang dari atau sama dengan. Jadi X kurang dari atau sama dengan 2. Karena apa? Karena arsirannya ada di kirinya garis yang berwarna biru ini ya. Lanjut ke grafik yang di bawah ini ya. Ini tadi garisnya sama seperti yang di kirinya ini ya. Garis yang berwarna biru ini adalah garis Y sama dengan 2. Lalu ada tambahan arsiran yang ada di atas garis biru ini tadi. Maka bentuk peridaksamaannya adalah Y lebih dari atau sama dengan 2. Karena apa? Karena arsirannya ada di atasnya. Ini kan tadi ya, kalau atas arsirannya, maka tandanya lebih dari atau sama dengan ya. Sementara grafik selanjutnya sama persis, bedanya arsirannya ada di bawahnya. Jika arsirnya di atasnya, tandanya lebih dari atau sama dengan, maka jika arsirnya di bawahnya seperti ini, maka tandanya apa? Tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, sehingga grafik ini dituliskan Y kurang dari atau sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah bentuk di titik 0,0 ya, yang biasa menjadi syarat dalam program linear ya. Nah, coba diperhatikan nih, arsiran biru ini ada di mana garis biru? Ada di kanannya garis biru. Sementara garis biru ini adalah garis yang tepat di titik pusat kartesius, yaitu di titik 0,0 ya. Maka peridaksamaannya bisa kita tulis X lebih dari atau sama dengan 0 karena arsirannya ada di kanannya ya. Sementara yang kedua, nah sama sih, beda ya. Kalau yang kalau yang di atasnya ini adalah garis biru, itu garis yang tegak. Sementara yang di bawah ini garis birunya garis yang mendatar ya. Garis yang mendatar ini adalah garis yang dapat kita sebut sebagai garis Y sama dengan 0. Karena arsirannya ada di atasnya garis tadi, maka kita tuliskan Y lebih dari atau sama dengan 0. Karena di atasnya maka pakai tanda lebih dari ya. Yang ini di kanannya maka pakai tanda lebih dari juga. Bedanya dia memotong di sumbu X, garis berwarna biru ini memotong di sumbu X, maka di sini kita pakai variabel X. Sementara yang di bawah ini garis biru ini memotong di sumbu Y, maka kita pakai variabel Y ya. Lanjut ke contoh yang pertama. Nah, misal di sini dia punya grafik berikut, tentukan sistem peridaksamaan linear ya. Nah, yang pertama nih kita lihat dulu ya grafiknya ya.
Ini bentar. Ini ada 2 garis ya. Sebelumnya kita lihat dulu. Ada 2 garis, garis merah dan garis biru ya. Yang diarsir tuh ada di sininya, di antara, di tengah-tengahnya gitu ya, bisa kita sebut gitu ya. Coba kita perhatikan ya. Silakan tentukan arsiran yang ada di soal ini, di mananya setiap garis yang ada ya. Jadi ada garis merah, ada garis biru. Terhadap garis merah, arsirannya ini tuh ada di mananya? Di atasnya kah, apa di bawahnya kah? Dan terhadap garis biru ini, arsiran ini tuh ada di mananya? Di atasnya kah, atau di bawahnya kah? Gitu ya. Nah, coba kita buat yang garis biru dulu ya. Garis biru ini ya, garis biru. Nah, arsiran yang ditanyakan ini ada di mana ya garis biru? Di atasnya atau di bawahnya? Coba ya. Jelas sekali bahwa arsiran ini terhadap garis yang berwarna biru ada di atasnya ya. Maka di sini kita buat arsiran juga di atasnya, ya kan? Lalu yang kedua ada garis merah. Arsirannya ada di mana ya garis merah? Ada di mana ya? Ini kalau nggak kiri ya, bawahnya ya. Sekitar kiri atau bawah ya. Maka di sini kita juga buat sama di sekitar kiri dan bawah ya. Nah, lanjut terhadap sumbu Y. Arsiran ini ada di mananya sumbu Y sih? Sumbu Y itu sumbu yang tegak ini ya. Arsiran ini ada di kanannya. Jelas banget ya. Kalau garisnya sumbu Y-nya ini, arsiran ini kan ada di kanannya. Maka kita buat juga arsiran yang ada di kanannya ya. Lalu yang keempat terhadap garis yang melekat di sumbu X ya. Arsirannya ini terhadap sumbu X ini ada di mananya? Jelas sekali ini tuh ada di atasnya, nggak mungkin kan di bawahnya. Kalau di bawahnya sih mana nggak ada gambarnya. Nah, kita buat juga arsiran di atasnya sumbu X ya. Nah, kita peroleh arsiran-arsiran dari masing-masing garis sebagai berikut. Lalu kita akan olah lagi. Ini masih sama persis seperti yang sebelumnya ya. Nah, tadi ya arsir kanan atau atas pakai tanda lebih dari ya, atau lebih dari sama dengan. Sementara kalau yang diarsir kiri atau bawah pakai tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, yang pertama ini tadi ya, yang merah ya, kita definisikan satu-satu ya. Yang merah ini, garis merah ini, arsirannya ada di kiri atau di bawahnya ya. Nah, gimana cara menentukan bentuk peridaksamaannya, peridaksama linearnya? Pakai tanda yang menyilang-nyilang tadi, masih ingat nggak? Kalau 5 di sini berarti dipasangkan dengan variabel apa? X atau Y. Tadi menyilang ya, menyeberang ya. 5 dipasangkan dengan variabel X. Dan 3 nanti dipasangkan dengan variabel Y. Maka menjadi 5X ditambah 3Y. Nah, di ruas kanan ini adalah hasil kali koefisien yang ada di ruas kiri. Ada 5, ada 3. 5 kali 3 berapa? 15 ya. Tandanya kurang dari atau sama dengan, kenapa? Karena arsirannya ada di kirinya atau di bawahnya. Maka kita pakai tanda kurang dari atau sama dengan ya. Lanjut ke yang kedua yang berwarna biru. Ini ya, masih sama ya. Sama plek dengan ini ya, sama persis ya. Nah, gimana tadi yang menyilang-nyilang tadi? Nih ya, 3 dikalikan dengan variabel X, 3X. 7 dikalikan dengan variabel Y, 7Y. Plus 7Y karena 7-nya positif ya. 3 dikali 7 berapa? 21. Kenapa tandanya lebih dari? Karena arsirannya ada di kanan. Bukan kanan. Ini atas ya. Ada di atasnya. Kalau arsiran ini ada di atasnya garis biru, maka tandanya lebih dari atau sama dengan ya. Lanjut ke garis yang berwarna kuning. Nah, arsirannya ada di mananya nih? Ada di kanannya. Kanan, maka pakai tanda lebih dari atau sama dengan ya. X lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa X? Karena garis kuning ini memotong sumbu X ya. Lanjut, nah ini ya. Terhadap garis hijau, arsirannya ada di mananya? Di atasnya. Jika di atas, tandanya juga lebih dari atau sama dengan. Maka Y lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa pakai variabel Y? Karena garis hijau ini memotong sumbu Y. Lanjut. Nah, jadi peridaksama linear dalam soal tadi adalah sebagai berikut. 5X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 15. Yang pertama ini ya, dari sini ya. Yang kedua, 3X plus 7Y lebih dari atau sama dengan 21 dari sini ya. Lalu ada X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Ini ya dari sini ya. Lalu yang terakhir ada Y lebih dari atau sama dengan 0 dari sini ya.
Oke, ini adalah jawaban dari soal tadi ya. Yang ditanyakan adalah bagaimana perbedaan linear dari grafik ini. Yaitu jawabannya adalah sebagai berikut ya. Lanjut ke menentukan nilai optimum dari grafik perbedaan linear. Bagaimana sih menentukan nilai optimum jika diketahui grafik perbedaan linear? Nah, lanjut langsung ke contoh yang kedua ya. Grafiknya ini sama persis seperti contoh yang pertama tadi, hanya beda yang ditanyakan. Kalau ini yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx, y sama dengan 2x plus 9y ya. Nah, ini tadi adalah bentuk-bentuk perbedaan linear dari grafik ini ya, yang sudah kita hitung berdasarkan contoh 1 ya. Ada 4 perbedaan linear ya. Nah, yang garis merah ini adalah garis 5x plus 3y kurang dari atau sama dengan 15 ya. Dan garis biru ini tadi apa? Garis 3x plus 7y lebih dari atau sama dengan 21 dari sini ya. Lanjut, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan titik-titik pojok dari daerah yang diarsir. Ini adalah daerah yang diarsir, daerah yang membentuk suatu segitiga. Nah, manakah titik-titik pojok dari daerah segitiga ini? Pojok-pojoknya ada berapa? Ada 3. Yang pertama di sini ada titik A ya. Nah, yang kedua di sini ada titik B. Dan yang ketiga di sini adalah titik C ya, titik-titik pojok dari daerah yang diarsir ya. Nah, lanjut. Tadi kita menentukan titik pojoknya. Titik A ini koordinatnya berapa sih? Titik A koordinatnya adalah 0,3 ya. Titik B ini koordinatnya berapa? Titik B ini koordinatnya adalah 0,5. Lalu titik C ini koordinatnya berapa? Belum kita ketahui ya. Caranya nanti cari dengan eliminasi substitusi ya. Nah, dari dua perbedaan ini, yaitu 5x plus 3y, kita buat sama dengan ya, untuk perhitungan eliminasi substitusinya, kita buat sama dengan 15. Yang kedua, 3x plus 7y di sini, tapi kita buat sama dengan, berapa ini? 21. Nah, mau mengeliminasi x-nya atau y-nya? Sepertinya paling mudah x-nya ya, lebih kecil ya nilainya ya. X-nya ini biar habis, biar hilang. Caranya dengan menyamakan koefisien. Ini kan koefisiennya beda. Ini 5, ini 3. Nah, kita akan buat sama biar kalau nanti dikurangi, dia habis, jadi hilang gitu kan. Ada 5, ada 3. Kira-kira mau dibuat berapa? Buat aja jadi 15. Berarti kalau mau kita buat jadi 15, 5-nya ini dikalikan 3, sementara 3-nya ini kita kalikan 5 gitu ya. Lalu yang pertama, baris pertama, 5x plus 3y sama dengan 15, dikalikan 3 semua setiap sukunya menjadi berapa? 5 kali 3, 15. 3 kali 3, 9. 15 kali 3, 45. Jadi 15x plus 9y sama dengan 45. Untuk baris yang kedua, dikalikan 5 semua menjadi 15x plus 35y sama dengan berapa? 21 kali 5, 105 ya. Kita kurangkan biar 15x dan 15x ini habis ya. 15x minus 15x adalah 0, nggak perlu kita tulis. 9y minus 35y adalah minus 26y, yang di ruas kanannya ada 45 dikurangi 105 adalah minus 60. Maka nilai y sama dengan 60 per 26. Kita sederhanakan jadi 30 per 13 ya. Nilai y-nya adalah 30 per 13. Bagaimana mencari nilai x? Caranya dengan substitusi nilai y ke persamaan. Misalnya kita pakai yang atas ya, yaitu kita substitusi ke persamaan 5x plus 3y sama dengan 15 ya. Tadi y-nya sama dengan 30 per 13, substitusi ke persamaan berikut, maka 5x plus 3 dikali, nah y-nya kita ganti apa tadi? 30 per 13 ya, sama dengan 15. Jadi 5x plus, ini kita kalikan 3 kali 30 berapa? 90, jadi 90 per 13. Ini kan aslinya 3 per 1 ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Bawahnya kan 1. 1 kali 13 berapa? 13 ya, sama dengan 15 di ruas kanan. Maka 5x sama dengan 15 minus 90 per 13. Pindah ruas ya. Lalu kalau kita samakan penyebutnya, 15 ini menjadi 195 per 13 ya.
195 per 13 dikurangi 90 per 13 berapa? 105 per 13. Nah, maka 5x sama dengan 105 per 13. Mencari nilai x-nya gimana? 105 per 13 dibagi 5 alias dikali dibalik. Jadi dikali 1 per 5. Aslinya kan dibagi 5 per 1. Maka menjadi dikali 1 per 5 ya. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Tapi sebenarnya bisa kita coret nih. 5 sama 105, kalau kita coret 5-nya kan tinggal 1. 105 kalau dibagi 5 berapa? 21. Jadi 21 per 13. Maka x-nya 21 per 13. Jadi koordinat titik C itu koordinat pasangan x, y. X-nya ini, y-nya ini. Maka 21 per 13, 30 per 13 ya. Nah, uji titik pojok tadi ada A, B, dan C. Lalu substitusi ke fungsi tujuan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 2x plus 9y. Titik pojoknya ada berapa? 3 tadi ya. Yang pertama A, 0,3. Kalau kita substitusi ke 2x plus 9y, x-nya diganti 0, y-nya diganti 3, kita peroleh berapa? 27 ya. Titik pojok yang kedua B, 0,5. Jadi kita substitusi x dengan 0 dan y dengan 5, maka kita peroleh 45. Titik C 21 per 13, 30 per 13. Jika kita substitusi ke 2x plus 9y, x-nya diganti 21 per 13, y-nya diganti 30 per 13. Ini ya, ini x-nya, ini y-nya. Kita peroleh hasil 252 per 13 ya. Menjadi berapa ini? 19, 5 per 13. Nah, manakah titik maksimum dan titik minimumnya? Coba yang paling maksimum di sini adalah 45 dan yang paling minimum di sini adalah 19, 5 per 13. Maka kesimpulannya, jadi nilai maksimum adalah 45 dan nilai minimumnya adalah 19, 5 per 13 ya. Nah, demikian penjelasan tentang program linear bagian ketiga, bagaimana cara menentukan pertidaksamaan linear dari suatu grafik dan bagaimana cara menentukan nilai optimum dari grafik. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.